Hai, Hai juga. YM nih. Iya, aku tahu. Cap yo Oke. Apa Del? Ada yang Sup yo, kembali lagi bersama The Wall YM channel YM Boy Kancut. Enjoy, subscribe, Halo guys, kembali lagi di channel YM Boy di sini. Kembali lagi di konten ceritain film, dimana kita akan menceritakan film terbaru dan terupdate dan terpercaya yang akan saya ceritakan kembali kepada teman-teman semua dengan alur cerita yang lengkap dan jelas dan tentu saja bagus. Oke, terlebih dahulu bagi kalian yang baru mampir di channel ini, untuk jangan lupa menekan tombol subscribe dan like, share kepada teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian semua juga bisa menonton video ini. Oke, jadi di film ini bercerita tentang seorang atau sekelompok pemuda yang pergi ke suatu desa, di mana desa itu menganut ritual-ritual macam-macam, ritual aneh begitu. Dan mereka pun terjebak di dalam desa tersebut. Bagaimana ceritanya? Let's do the movie. Oke, cerita dimulai dari seorang wanita yang bernama Dani, memiliki masalah keluarga yang membuat dirinya galau berat dan membutuhkan seorang cowok, yaitu pacarnya, untuk menemaninya di masa-masa sulit ini. Tetapi hubungan mereka malah tidak baik dan membuat mereka semakin menjauh. Kemudian Christine, pacarnya Dani, dinasihati oleh teman-temannya untuk jangan terlalu memikirkan wanita dan fokus terhadap tesis yang dijalani. Kemudian pada keesokannya, keluarga dari Dani mengalami musibah, yaitu semuanya mati dalam bunuh diri, dan di sana Dani sangat terpuruk sehingga Christine datang untuk menemaninya dan memberikan semangat sehingga hubungan mereka semakin erat. Kemudian teman-temannya mengajak Christine untuk membuat tesis di desanya Pele dengan mengajak Dani agar Dani bisa menghilangkan masalahnya dan kembali terhibur ya di desanya Pele. Dan akhirnya Dani pun setuju dan mereka pun berangkat bersama-sama. Lanjut. Sesampainya di sana, Pele langsung disambut oleh warga dari desanya dan juga temannya dari London yang sudah berada di sana duluan, dan mereka ditawarkan makanan yang berbumbu-bumbu khas dan bikin ngefly. Tanpa basa-basi, Mark pun langsung menerima makanan tersebut dan mereka mencobanya bersama-sama dan akhirnya ngefly juga bersama-sama. Sehabis mereka ngefly bareng, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju desa Pele melewati hutan-hutan, dan sampai di desanya Pele langsung disambut oleh warga sana dengan menggunakan baju-baju putih bersih dan suci, dan mereka pun sangat antusias kepada teman-temannya Pele yang hadir datang ke desanya untuk berkunjung. Dan Christine dan teman-temannya pun juga sangat antusias dengan warga sana yang menyambutnya dengan baik dan terkagum melihat pemandangan yang ada di desa sana. Dan sesampainya mereka di sana, mereka langsung mengikuti sesuatu ritual adat yang ada di desa sana,
yaitu dengan memuja roh-roh dan membakar sebuah kayu dan melakukan makan-makan ria dengan membuat bentuk barisan berjajar seperti bentuk gunung sebelah tetapi ya, dan membentuk sebuah huruf R. Dan ritual makannya pun sangat unik, yaitu mereka harus menunggu kedua suku memberikan aba-aba di mana untuk makanan dimulai untuk dimakan. Di saat mereka berkeliling-keliling untuk melihat-melihat di dalam desa, mereka melihat sebuah poster di mana poster tersebut menggambarkan bahwa ada ritual untuk mendapatkan hati seseorang dengan menggunakan bumbu-bumbu mistis untuk menarik perhatian atau untuk menarik cinta dari seseorang, yang kita sebut di sini seperti pelet gitu ya. Mereka pun diberikan tempat tidur di dalam gedung besar di mana mereka tidur berjejer, tidak ada sekat sama sekali, dan semua yang remaja-remaja tidur di sana seperti gudang gitu ya. Keesokan paginya mereka pun sarapan menggunakan ritual-ritual, tetapi kali ini berbeda karena ada dua orang pasangan yang memakai baju yang berbeda dari sebelumnya, yaitu berwarna agak biru muda gitu ya. Pada saat mereka makan, dua orang pasangan suami istri itu yang memakai baju berbeda melakukan sesuatu ritual yang aneh, di mana mereka menyanyikan sebuah lagu yang tidak jelas dengan muka serius dan membuat si Mark itu teraneh-aneh melihat kedua orang tersebut. Nah, di sini momen yang sangat absurd dan sangat mengerikan menurut gue, dimana kedua orang tua yang tadi itu dibopong dengan kursi dan dibawa ke atas bukit, dimana mereka berdua akan melakukan ritual, yaitu bunuh diri dengan melompat dari atas tebing sampai mati ke bawah. Ngeri banget anjir. Ritual macam apa ini? Kemudian yang melakukan ritual untuk pertama kali itu adalah seorang nenek yang tadi yang cewek, dengan melompatkan diri sampai bawah dan membuat dia tuh langsung meninggal di tempat. Anjir banget. Kemudian yang kedua, pada saat gilirannya kakek itu yang cowok, dia langsung melompat, tetapi dia tidak mati, hanya saja kakinya yang patah. Di sini warga hanya diam dan membuat rombongannya Christine Dani sangat terkejut melihat tradisi tersebut. Teman-temannya Pele pun yang dari Inggris memprotes hal tersebut, tetapi itu adalah tradisi dibilang. Di sini diperlihatkan kepala dari wanita itu sangat hancur saat jatuh. Kemudian yang kakek, yang cowok itu saat melompat, dia tidak langsung mati, tetapi kakinya yang patah. Dan di sini semua warga tidak ada yang memiliki rasa kasihan sama sekali. Bahkan ada seorang algojo yang harus membunuh kakek tersebut sampai mati. Anjir banget nih tradisi. Gue nggak mau hidup di sini anjir. Di sini Dani yang sudah mengalami kejadian yang dimana kedua orang tuanya meninggal sangat terpukul melihat kejadian tersebut
karena mengingat kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Oke, next. Di sisi lain, Christine, pacarnya Dani, memiliki kegantengan yang lumayan, yang ganteng lah gitu, dan membuat warga sana atau wanita di sana tertarik terhadap Christine dan ingin mendapatkan Christine. Pada malam harinya, warga desa sana pun melakukan ritual kembali, di mana ritualnya yang absurd semakin absurd karena kali ini adalah giliran seorang anak-anak yang akan mengorbankan dirinya untuk ditenggelamkan di dalam air karena bagian daripada ritual. Tak ada pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dani yang sangat heran terhadap tradisi tersebut langsung berusaha untuk menggagalkan ritual tersebut, dan akhirnya cewek itu pun tidak jadi dikorbankan. Selamat. Dan saat Christine tidur, Christine diberikan sebuah guna-guna oleh wanita suku sana yang tertarik kepadanya, yaitu ritual pelet yang mereka punya kepada Christine dan ditaruh di bawah ranjangnya Christine agar Christine bisa tertarik terhadapnya. Wis, Christine laku ya. Keesokan paginya, Mark yang tidak tahu apa-apa tidak sengaja mengencingi sebuah pohon tradisi yang sudah menjadi keramat di desa sana, dan akhirnya dimarahi oleh warga sana karena sudah mengencingi pohon tersebut. Dasar Mark, gak ada akhlak, kencing ke sembarang tempat. Pada saat makan siang, Christine mendapatkan rambut-rambut yang gak jelas di sekitaran tubuhnya, dan terus dilihat oleh wanita yang tertarik kepadanya itu. Kemudian Mark diajak oleh wanita sana untuk pergi suatu tempat, dan karena Mark ini mukanya fuckboy gitu, diajak cewek sedikit ya gas lah gitu. Jadi akhirnya dia pun mengikuti perintah dari cewek tersebut. Dan kemudian Josh yang sangat kepo terhadap tradisi-tradisi dan ritual-ritual di sana pergi ke tempat di mana terdapat buku-buku aturan ritual, dan George menginginkan untuk memfoto buku tersebut, tetapi dia langsung dipukul dari belakang oleh warga di sana sampai akhirnya is dead. Dan akhirnya Mark pun juga hilang entah kemana, dibawa oleh wanita tersebut. Sungguh gak jelas nih film. Keesokan paginya tinggal mereka berdua, Christine dan Dani, mengikuti ritual kembali dengan dimana Dani sekarang didandani oleh orang-orang sana dan meminum ramuan-ramuan ngefly seperti biasa, sehingga dia membayangkan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Ritual kali ini yang dilakukan Dani adalah menari-nari mengelilingi tiang bendera, di mana siapapun yang bertahan di sana, siapapun yang bertahan saat memutari tiang tersebut akan menjadi ratu dari tempat itu. Wih, keren. Di sisi lain, Christine diajak ke ruangan untuk diskusi, diberikan penawaran bahwa wanita suku sana ada yang menyukai dirinya dan ingin bercocok tanam dengan Christine.
Jadi di sini Christine itu mendapatkan untung banyak ya. Gimana Christine? Apakah diterima? Selanjutnya Dani yang masih mengikuti ritual menari-nari bertahan sampai titik darah penghabisan, meskipun pada saat menari dia oleng-olengan, gak jelas, pinang. Tetapi akhirnya dia pun menang karena dia yang bertahan sampai akhir dan diberikan penghargaan dan diberikan bunga-bunga di sekujur tubuhnya, dan akhirnya dia pun menjadi seorang ratu di sana. Sebagai hadiah dari kemenangan Dani, dia pun dibopong oleh pemuda-pemuda menggunakan kayu dan diarak menuju ke tempat makanan sambil diiringi lagu-lagu ritual mereka, dan diberikan makanan berupa temannya sendiri atau mayanya yang sudah dijadikan makanan. Pada saat makan-makan, di sini Christine sudah mengalami rasa-rasa yang tidak enak dalam tubuhnya akibat dari pelet yang diberikan oleh wanita tersebut, dan dia pun menatap wanita tersebut, dan wanita itu pun memberikan kode-kode untuk mengikuti dirinya ke dalam ruangan, dan akhirnya Christine tidak bisa menolak hal tersebut. Let's go. Kemudian Dani diajak keliling-keliling desa dengan menggunakan kereta untuk mengalihkan perhatian gitu. Dan Christine pun diberikan arah untuk menuju sebuah ruangan dengan bunga-bunga yang ditaburkan. Dan akhirnya Christine pun tidak bisa menolak, langsung menuju ke ruangan tersebut. Sudah kena pelet deh lu. Nah, sebelum melakukan ritual mantap-mantap, Christine pun didandani terlebih dahulu dengan custom desa sana, dan diberikan asap-asap kehidupan ngefly gitu, agar proses cocok tanamnya menjadi lancar dan jaya gitu ya. Sampainya di ruangan tersebut, Christine disambut oleh cewek-cewek yang berjejer berdiri di depannya tanpa menggunakan kain apapun, dan juga wanita yang memberikannya pelet itu yang tertarik kepadanya langsung menempatkan dirinya seperti hidangan makanan di tengah, dan kemudian tanpa basa-basi pun pelayan wanita langsung melepaskan baju dari Christine, dan terjadilah adegan mantap-mantap. Dan guys, adegan mantap-mantapnya pun sangat aneh, dimana pada saat mantap-mantap mereka diberikan sound efek berupa suara-suara angin-angin gak bisa gue jelasin, angin-angin, suara-suara gak jelas gitu ya, dengan lagu-lagu tradisi sana. Pokoknya absurd banget deh, kampret. Dan akhirnya Dani pun melihat adegan mantap-mantap dari Christine dan hampir muntah melihat adegan tersebut, sehingga Dani pun menangis histeris, tidak bisa menahan tangisnya, tetapi malah warga sana ikut menangis semakin keras terhadapnya, sehingga Dani pun tidak bisa berhenti menangis, sehingga suaranya nggak jelas. Semua orang nangis di sana, nggak jelas banget nih film. Kemudian Christine pun sadar telah melakukan hal tersebut, sehingga dia pun berlari keluar tanpa busana, anjir. Berlari keluar dengan menutupi batang pohonnya yang kemana-mana. Kampret. Dan pada saat berlarian, Christine pun melihat mayat-mayat dari teman-temannya yang sudah hilang, yaitu George yang ditanam dan Mark yang dikuliti bagian tubuhnya. Ih, serem
banget anjir. Kemudian ritual terakhir yang mereka lakukan adalah masukkan Christine ke dalam sebuah beruang, di mana beruang itu adalah beruang asli, dan mereka pun dibakar di dalam ruangan tersebut, ruang segitiga kuning tersebut, sehingga Christine pun juga terbakar. Kasihan sekali. Dan akhirnya rumah itu pun terbakar hangus habis. Dan di sini saya malah heran kenapa Dani pacarnya itu malah tersenyum melihat Christine yang sudah terbakar bersama teman-temannya. Sungguh ending yang sangat kampret. Oke, sekian dulu video dari gue ya Emboy. Jadi inti dari film tersebut adalah janganlah pergi ke tempat yang kalian tidak tahu apa di dalamnya. Hahaha. Canda guys. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan komen apa film yang selanjutnya akan saya cerita. Oke, so good. Peace.